Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bobi Siswanto. Kali ini kita akan membahas materi tentang skema refinement. Baik, ini adalah materi kita di season ke-6 ini. Materi ini akan membahas ada beberapa outline tentang beberapa fenomena yang terjadi ketika kita beroperasi dengan DBMS, ketika kita melakukan insert, update, delete. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang informal design guidelines, parallel channel segregation schemas, dan yang terakhir kita akan membahas tentang functional dependency. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang problematik. Problematik yang pertama adalah kita akan bicara tentang redundansi. Jadi ketika kita mendesain sebuah database, kita mendesain tabel, ada kemungkinan tabel itu tidaklah tabel yang optimal, di mana akan ada data-data yang harusnya bisa muncul sekali, tapi ini munculnya berulang kali atau redundan. Efeknya apa? Dengan tabel redundan ini, datanya akan membengkak dan dia akan membebani kinerja dari hardware yang ada di komputer. Nah, ini sebagai contoh. Contohnya adalah ketika kita bicara tentang redundansi, di sini ada sebuah tabel MP depth. Di sini ada beberapa kolom, ada INAME, ada SSN, ada bdate, ada address, ada di number, ada di name, ada DMR, underscore SSN. Di mana kalau kita lihat datanya ya, INAME di sini dia tidak ada yang berulang. SSN di sini tidak ada yang berulang. Birthdate di sini kebetulan tidak ada yang berulang. Address juga dia beda-beda. Tapi kalau kita lihat di sini ada D number atau departemen number. Jadi di EMPDEP ini adalah gabungan menjadi tabel employee dan departemen. Jadi di number di sini departemen number dan departemen name-nya ada yang berulang pada sebuah tapel. Nah, ini tapel Smith, SSN sekian, berarti 650109, adresnya sekian, D number-nya 5, research, dan DMR SSN ini adalah manajernya, RSN-nya di siapa di sini. Jadi kita lihat di sini adalah ketika kita lihat ada di name-nya research, ada dua dari departemen research, number ID-nya sama, manajernya sama, orangnya beda. Nah, di sini ditulis berulang nih, redundan. Jadi ada redundan, ada beberapa kolom yang ditulis redundan. Ini membebani. Nanti kita akan bisa tentang normalisasi di pertemuan berikutnya. Tapi di sini kalau kita lihat datanya jadi besar. Kalau kita aja kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 7, 56 kolom. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengefisienkan ini? Kita bisa melakukan hal berikut. Yang tentunya adalah 7 kali 8, 56. Kita bisa pecah tabel tersebut. Ini sebenarnya konsep normalisasi ya. Jadi kita bisa pecah. Tadi kan 56. Sekarang kita lihat ya. 8 dikali 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 8, 40. Ditambah 1, 2, 3 kali 3, 9. Berarti 49. Bandingkan 49 dengan 56. Ya, 49 dan 56 artinya ini lebih kecil secara dimensi data di dalam hardware, dalam database-nya. Nah, itu. Jadi, kalau kita menghilangkan redundan, kita akan mengoptimalkan storage-nya, akan menghemat storage. Bayangkan kalau datanya jutaan atau miliaran, banyak, nanti akan bisa terasa oleh hardware. Performansinya akan menurun kalau banyak data redundan. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang anomali. Nah, anomali di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah insert anomali. Kalau kita lihat ya di sini ya, misalkan insert anomali. Misalkan kita ada departemen EMP departemen ini. Misalkan kalau misalkan kita mau masukin departemen baru yang nggak ada employee-nya, seperti apa? Nah, kita coba lihat ya. Misalkan kalau ada departemen baru yang nggak ada employee-nya. Misalkan ini adalah tabel untuk departemen tadi, di mana SSN adalah primary key. Misalkan kita mau masukin departemen baru yang nggak ada employee-nya, misalkan departemennya ada departemen ke
berapa? 6 misalkan. Departemennya misalkan sales. Nah, boleh nggak seperti ini? Kita nggak bisa kalau masukin ke sini. Kenapa? Dia primary key. Kolom ini primary key, nggak boleh kosong. Terus yang kita lakukan apa? Berarti kita memasukkan suatu karyawan fiktif. Misalkan kasih kode aja 123. Misalkan ini nggak ada namanya, karena dia belum punya karyawan kan, baru mau membuat departemen baru. Nol. Nah, ininya kita kasih nol. Ini nggak boleh nol, karena dia primary key nggak boleh nol. Jadi ini nol, nol, nol. Ini juga nol. Nah, ini siapa? Manajernya nggak ada, nol juga. Nah, ini maksudnya insert anomali, di mana ada satu departemen, tapi nggak ada karyawannya. Tapi struktur dari tabelnya seperti ini, mengharuskan ada employee-nya. Padahal kita belum ada. Jadi ada departemen baru dibuka, tapi belum ada pegawainya, baru namanya aja. Nah, ini namanya insert anomali. Jadi anomali suatu insert. Ya, jadi ada nol, nol, nol. Jadi kalau kita nanti query, tampilkan departemen, semua departemen luar nih. Tapi tampilkan jumlah karyawan dari masing-masing departemen, ini ada nol. Tapi masalahnya di sini adalah di ASN ini nggak ada kode pegawai yang 123 ini nggak ada. Ini fiktif, ini nggak boleh. Ya, itu untuk yang insert anomali. Yang berikutnya adalah delete anomali. Nah, kalau kita misalkan kita akan mendelete yang satu tabel, satu baris di dalam tabel employee EMP departemen ini, misalkan kita mau mendelete ada tabel, ada datanya ini saya kembalikan ya untuk insert anomali saya kosongkan lagi. Nah, misalkan yang ini, Work James, saya mau mendelete employee, ya. Dia employee ini ternyata sudah tidak bekerja lagi. Saya mau delete. Kalau kita aja, kalau saya delete, tadi kan departemennya ada 145. Kalau saya delete bulk James ini, apa yang terjadi? Departemen satu hilang. Padahal kita tujuannya hanya menghapus eh, namanya saja, data pegawainya saja. Tapi terdelete juga eh, departemennya. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya delete anomali. Ya, yang terjadi ketika kita mau mendelete ada satu karyawan dilihat satu tapel ya. Nah, kita dilihatnya tapel, satu baris tapel, tapi dia ngilang, termasuk ke headquarters ini hilang. Nah, itu termasuk ke dalam delete anomalies. Oke. Yang berikutnya adalah update anomali. Nah, kalau kita mengganti departemen, nah, misalkan ada departemen yang berubah. Departemen yang berubah, misalkan departemen research. Research ini kita ganti nama jadi R&D, Research and Development. Nah, kita update nih si Smith ini. Kalau kita mau ngupdate R&D, nama departemennya, kita nggak bisa satu. Kita harus update semua. Ini kita update R&D, ini kita update R&D, ini kita update R&D. Nah, itu masalahnya yang terjadi kalau kita melakukan update terhadap satu data. Jadi misalkan Smith John ini dia pindah ke R&D. Nah, ini terjadi ketika kita update anomalis. Kita nggak bisa satu, kita harus update semua data. Ya, sudah berhubungan sama insert, update, delete, anomalis. Nah, juga nul. Kalau nul di sini adalah kalau kita misalkan kalau kita jadikan nul ya tadi sebenarnya ada contohnya dari nol tadi. Sebenarnya kalau nol ini waste space. Jadi this can waste space at the storage level and may also lead to problem. Understand the meaning. Jadi nanti masalah kalau kita ada pakai join operator. Jadi kalau ada nul, misalkan di sini kasih ada satu namanya atau tanggal lahir dikasih nul. Nah, nol ini dia eh, nggak akan kebaca. Misalkan cari tanggal yang lahirnya, cari itu semua karyawan ya. Jumlah karyawan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karyawan di sini. 8 karyawan. Tapi kalau kita lihat di sini, tampilkan yang lahirnya di atas 60, di atas 60 ya. Ada 1, 2, 3,
4. Yang di atas 60, tahun 60 ya, kelahiran di atas 60 ada 4 orang. Terus yang selebihnya ada yang di kelahiran di atas 60 ya, 61, 2, 3, 4 termasuk yang ini ya, 5. Ada 5 orang. Terus yang di bawah sama dengan 60 berapa? Kita lihat di bawah 60, 1, 2, 2. Nah, yang di bawah 60 ada 2 orang. Padahal kita tahu ada jumlah karyawan 8. Ada 5 tambah 2, 7. Nah, ini jadi ada masalah kalau kita gunakan nol ya. Hati-hati menggunakan nol, karena nanti akan buat datanya inkonsisten. Oke, berikutnya. Nah, ada spirus tuple. Di sini apa namanya spirus tuple itu tuple yang bohongan, tuple yang nggak benar. Ini terjadi kapan? Kalau kita menggunakan ada query tapi tidak join ke primary key dan foreign key. Jadi pastikan kalau kalian menggunakan uh, membuat sebuah query join, pastikan dijoinkan dalam primary key dan foreign key-nya. Jangan join ke tabel atau yang atributnya bukan primary atau foreign key. Nanti akan jadi ada tabel yang spurious. Oke, kita lanjutkan di sini ada desain skema. Jadi di sini informalnya adalah informal guidelines ya. Jadi ini kita bisa lakukan make sure the semantic attributes is clear skema. Jadi nama-namanya jelas, penamaan kolom, penamaan tabel jelas. Terus tadi redundannya hilangkan. Caranya dengan normalisasi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus reduce null. Null ini jangan sampai ada. Ya, null ini jangan sampai ada. Lebih baik nanti gunakan satu kode yang khusus, misalkan kodenya adalah kosong, itu lebih baik daripada nol. Karena nol ini dia akan membebani. Atau belum ada, jadi kasih satu nilai deh. Terus dia allowing the possibility general query tuple. Jadi jangan sampai membuat suatu query yang bukan ke primary foreign key. Ya, di sini harus clear semantiknya. Kalau saya kemas ini design relation schema, do not combine attribute multiple entity types and relation types into a single table. Jadi itu harus clear semantik. Jadi anomali saja yang insert update delete-nya usahakan tidak terjadi. Salahnya apa? Sebenarnya solusinya dari anomalis adalah normalisasi. Normalisasi tadi, jadi di sini nul, jika tidak bisa dihindarkan, nul ini adalah they do not adopt apply to majority tuple. Jadi hanya sedikit saja tuple-nya. Jadi jangan sampai nanti uh, nol 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 jangan. Ya. Nah, seperti tuple juga di sini avoid the content matching attribute not currently primary key. Jadi jangan menjoinkan yang bukan primary key foreign key. Oke, kita masuk ke materi tentang functional dependencies. Ya. Di sini functional dependencies adalah keterkaitan antara atribut satu dengan atribut lainnya, di mana X implies Y. Jadi rumusnya X implies Y. Nah, ada tiga jenis ya. Ada jenis functional dependencies, ada yang full, ada yang partial, ada yang transitif. Nah, kalau di sini contohnya kita ada SSN, pin number, hour. Di sini adalah functional dependencies. Apa maksudnya? SSN, pin number, hour. Di sini adalah SSN dan pin number menunjukkan hour. Ya. Di sini contohnya ada teach, teacher, course, text. Ya. Text menentukan course. Di sini text ini menentukan course-nya. Oke, misalkan kita akan coba cari contoh yang ini deh tadi yang di sini. Ya, ini kalau kita lihat ya, kita akan aplikasi namanya adalah uh, full partial dependency. Dependensi apa dependensi istilahnya? Dependensi ya. Yang ada lagi, ada juga namanya uh, partial, eh, full functional dependency. Functional dependencies partial. Partial functional dependencies dan juga ada yang transitif. Transitive functional dependencies. Ya.
Untuk yang full, contohnya begini, full ya. Full itu adalah kalau seandainya ada kombinasi dari sebuah fungsi dependensi, di mana tidak bisa dipecah lagi. Contohnya adalah jika di sini eh, untuk SSN dengan D number lah ya. SSN dan departemen number dia akan menentukan eh, apa misalkan di sini ya, nggak ada kolomnya, masukkan kode pegawai dan eh, departemen numbernya berapa, terus nanti misalkan saya tambahan satu, saya tambah satu kolom, misalkan kolomnya adalah lama bekerja, lama bekerja dalam tahun ya, misalkan lama bekerjanya Smith. Nah, ini kan Smith ya, SSN-nya punya Smith. Terus dia di Departemen 5, lama bekerjanya misalkan 10 tahun. Tapi misalkan ada lagi data lagi di sini ya, misalkan ya. Smith, ini address ini, dia pernah bekerja di Departemen 4 ya, pada tahun pada periode tahun yang lain ya, administration. Nah, si Smith ini pernah nih bekerja di Departemen 4 Administration. Lama bekerjanya 5 tahun. SSN di number, kita akan membuat function dependencies ya. Misalkan FD namanya FD1. SSN, Smith, di numbernya 5, eh, dia lama bekerja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, kalau bentuknya seperti ini, FD1 ya. SSN dan number sama bekerja. Nah, coba kita pecah lagi. Misalkan FD2. Apakah SSN menentukan nama bekerja? Apakah FD3 D number menentukan implies ya nama bekerja? Nah, kita lihat. Kita lihat ya. Eh, Smith dia pernah bekerja di Departemen 5 selama 10 tahun. Tapi Smith juga pernah di 4 5 tahun. Nah, kalau kita lihat, apakah kalau kita tahu dia Smith, pasti tahu lama bekerjanya? Tidak kan? Karena Smith ya, dia 15 tahun, tapi 10 tahun di 5, 5 tahun di 4. Artinya ini nggak bisa. Ini nggak bisa, tidak valid ini, pada dependensi. Tergantungnya nggak valid. Terus apakah departemen number lama bekerjanya pasti tahu? Nah, misalkan departemen number, kalau 5 pasti 10 tahun nggak? Karena si Wang ini misalkan di 5 dia 8 tahun. Dan dia si 4 ini Jabar Ahmad dia misalkan 3 tahun. Jadi kalau misalkan kita tahu departemen numbernya 5, lama bekerjanya belum tentu. Belum tentu dia ketahuan. Jadi ini pun tidak valid. Nah, kalau yang seperti ini, maka disebut adalah full functional dependencies. Artinya FD1 ini dia lama bekerja ini dia bergantung sama keduanya, ya, sama keduanya. Ini nggak bisa dipisahkan, artinya full. Dia bergantung full sama keduanya. Nah, beda sama yang parsial nih. Kalau yang parsial misalkan, kalau kita tahu FD1-nya, FD1-nya ya, misalkan ada SSN. SSN dia dengan nama, misalkan INEM. Kalau kita tahu SSN dan INEM, pasti tahu addressnya. Nah,
Ya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau seperti ini disebut partial. Kenapa? Kalau kita pecah, kalau kita tahu SSN pasti dapat address juga kan. Nah, terus kalau kita tahu inem pasti tahu address juga kan. Nah, kalau yang seperti ini maksudnya eh sebagian kalau misalkan ada satu kombinasi di mana kalau kita pecahkan kalau SSN dapat address, inem dapat address, maka di sini ini bukan full. Jadi si function dependency itu nggak full. Ini adalah parsial. Kenapa? Kalau kita pecah, ini menentukan ini menentukan ini disebut sebagai parsial. Nah, kalau kita bisa pecah seperti ini, artinya dia adalah parsial. Ini tidak full. Nah, karena bagian dari function dependencies ini, dia bisa menghasilkan function dependencies lain yang valid. Ini kan valid. Ini valid. Ya, oke. Nah, itu adalah valid. Nah, itu adalah parsial. Ada juga transitive functional dependencies. Nah, transitive functional dependencies ini contohnya apa? Kalau misalkan saya tahu FD1, kalau saya tahu di sini ada SSN menentukan nama dan FD2-nya nama menentukan address, maka SSN sendiri akan menentukan address. Nah, ini adalah transitif. Jadi kalau SSN menentukan inem, jadi SSN menentukan inem menentukan address, pasti SSN menentukan address. Ini disebut dengan transitif functional dependencies, di mana dia kalau SSN menentukan inem menentukan address, maka SSN menentukan address. Nah, ini disebut sebagai transitif functional dependencies. Oke, seperti ada tiga ya, jadi ada fully, ada parsial, ada transitif. Nah, itu seperti itu ya. Ini adalah kalau ini adalah teorinya. eh, jadi kesimpulan gini. Untuk namanya functional dependencies itu ada tiga tadi. Ada yang full, ada yang parsial, dan transitif. Nah, untuk functional dependency sendiri adalah dia diperbolehkan kalau yang ini kan ada rule ya, ada rule-nya begini. Kalau dependencies adalah kiri dan kanan. B dia harus satu. Jadi harus one to one. Jadi B1, C-nya 1. Kalau kita tahu C, pasti ngacu ke B yang satu. Contohnya B aja ya. Contoh B ini, kolom B. B1, B2, B2, B3. Nah, kalau kita tahu B1, pasti pasangannya C1. Kalau kita tahu B2, pasti pasangannya C2. Walaupun ini dua baris ya, tapi kita tahu ini pasti. Yang nggak boleh begini. Kalau A, dia implies B, menentukan B. Ini salah. Kenapa? A-nya dia A1, tapi dia many, dia 2. B-nya 2, ini nggak boleh. A, A implies B ini nggak boleh. Karena yang kirinya dia 1, yang B-nya banyak. Yang boleh adalah dia kirinya 1, pasti kanannya 1. Nah, itu adalah konsep dasar dari konsep dependensi. Jadi, harus ngacu ke 1. Harus ngacu ke 1. Nah, kita lihat C ya. Jadi, bolak-balik bisa. Kenapa? Kalau C1 pasti B1. Kalau C2 pasti B2. Kalau C4 pasti B3. Nah, gabungan juga gitu. Kalau A, B, misalkan A1, B1, pasti C1. A1, B2. Yang ini ada dulu yang ini ya. Pasti C2. A2, B2 pasti C2. A3, B3 pasti C4. Nah, ini sebelah kanan ini nggak apa-apa berulang. Tapi yang sebelah kiri nggak boleh berulang. Dan dia pasti ngacu ke 1. Ya, itu. Ini kan D ke C, nggak boleh. D ke C kenapa? Lihat D-nya. D1, D3-nya. D3-nya yang anaknya 2. Ya, seperti jadi konsep dasar konsep dependensi. Ya, tadi yang tadi ada kita bahas ya, ada full, ada parsial, dan satu lagi adalah transitif. Yang ini. Jadi kita kasihkan contoh ya. Oke, nah demikian untuk materi hari ini. Kita sudah bicara tentang beberapa hal tentang problem
problematik seperti redundansi, ada anomali, insert update delete anomali, null, dan juga kita ada untuk membuat analisa skema, kita harus hilangkan kita harus clear semantik, hilangkan anomali, dan null value-nya jangan terlalu banyak. Terus kita kalau security stable kita pastikan join-nya antara paramedicated dengan foreign key. Terus untuk fase dependencies tadi kita konsep dasarnya adalah fase dependencies adalah tidak boleh one to many, itu intinya. Kita one to many, kita udah kenal dengan kandidatis ya, dengan relatif. Tidak boleh one to many, kayak ini kan one to many, A, B, one to many. Satu A-nya tapi cabangnya kanannya dua, ini nggak boleh. Harusnya ada one to one, atau many to one. Ya. Jadi di sini nggak boleh one to many, itu konsep dasar function dependencies. Untuk yang tipenya ada full, kalau full tadi adalah yang dia nggak punya, kalau dipecah dia nggak bisa ya. Yang tadi, yang ini kalau dia kita pecah satu function dependency ini tidak valid. Kalau yang parsial dia kalau kita pecah dia valid, berarti parsial. Kalau transitif adalah kalau kita A, B, B, C berarti A, C. Nah itu. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, dari saya cukup. Saya Bobi Siswanto. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali nanti di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.